Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan dan diskusi pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah sampai zaman modern hingga saat ini. Sebelumnya perkenalkan dulu, kami dari kelompok 8 beranggotakan yang pertama Salma Sofiana dengan NIM B200 190 117. Yang kedua Brian Novan Gilang B200 190 118. Yang ketiga Wakid Rizky Fauzan B200 190 119. Yang keempat adalah saya Subus Potomo B200 190 120. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kinerja kami mengenai apakah organisasi bisnis perlu beralih ke sistem cloud computing. Latar belakang. Dengan semakin pesatnya perkembangan zaman, kemajuan teknologi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat menuju kemudahan dan kenyamanan bagi pengguna teknologi. Sehingga, hal-hal yang dahulu susah untuk dilakukan dan membutuhkan waktu yang lama, sekarang dapat dilakukan dengan mudah dan dengan waktu yang singkat. Salah satu bukti kemajuan teknologi adalah terciptanya cloud computing. Cloud computing sendiri merupakan gabungan dari dua kata, yaitu cloud yang berarti awan dan computing yang berarti komputasi. Cloud computing sendiri adalah komputasi berbasis internet, di mana server dibagi bersama menyediakan sumber daya, perangkat lunak, dan informasi untuk komputer dan perangkat lain sesuai permintaan. Cloud computing mulai merambah ke dunia bisnis dan pemain terbesar dalam cloud computing sendiri adalah Amazon, dengan divisi layanan web, atau Web Service Amazon. AWS merupakan perusahaan jasa yang menyediakan jasanya bagi para pelanggan. Jasa tersebut berupa jasa daya komputasi dan kapasitas penyimpanan. Berikut dengan pengelolaan data, pesanan, pembayaran, dan layanan-layanan lain yang digunakan secara bersama-sama ataupun secara pribadi. Amazon Web Service atau AWS merupakan perusahaan penyedia jasa untuk pelanggannya dengan sistem cloud computing. Untuk mempermudah proses cloud computing, AWS menambahkan layanan otomatis yang disebut dengan Cloud Information. Untuk menggunakan Cloud Information tersebut, pelanggan cukup menyediakan kapasitas server, media penyimpanan, dan layanan lain yang disyaratkan oleh AWS. Dan AWS sendiri akan secara otomatis mengalokasikan sumber-sumber tersebut. Perbedaan antara cloud computing saat ini dengan cloud computing pada masa lalu adalah skalabilitas dan jumlah data digital yang memerlukan ruang penyimpanan. Jumlah ini telah meningkat drastis dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini menyebabkan perusahaan layanan cloud computing seperti Amazon, Google, dan Microsoft menciptakan perangkat lunak yang menggunakan metode otomatis untuk mendistribusikan data ke seluruh dunia. Sehingga sekarang banyak perusahaan yang cenderung beralih ke cloud computing untuk menjalankan kegiatan komputasi mereka dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam pekerjaannya. Zynga adalah salah satu contoh perusahaan yang memanfaatkan cloud computing dengan baik untuk meningkatkan bisnisnya dengan cara baru. Zynga sendiri adalah pengembang aplikasi populer pada Facebook seperti aplikasi Farmville, Mafia Wars, dan banyak lagi. Dengan 290 juta pengguna aktif setiap bulannya, permintaan komputasi perusahaan Zynga menjadi sangat signifikan. Dan salah satu keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Zynga adalah dapat merancang aplikasi yang dapat menjangkau dan melayani seluruh pengguna dengan cepat. Alasan mengapa Zynga lebih cocok menggunakan kombinasi public dan private cloud. Karena model bisnisnya, di mana game memiliki kecenderungan untuk melonjak atau menurun daripada menghabiskan uang untuk membeli sumber komputer sebelum meluncurkan game yang lebih hemat saat menggunakan cloud computing Amazon. Sehingga Zynga dapat memprediksi secara akurat
sumber daya komputer yang diperlukan. Resiko pengolahan data apabila game Zine sepi. Zine akan terbebani oleh infrastruktur TI yang mengakibatkan kerugian. Skenario yang paling tepat mungkin dijalankan adalah Zine membeli sebagian pusat pengolahan datanya dan sisanya bergantung pada layanan pihak luar. Hadirnya infrastruktur cloud computing perusahaan kecil tidak perlu membangun pusat pengolahan datanya sendiri. Perusahaan kecil dapat mengakses kemampuan teknis yang setara perusahaan besar. Sebagai contoh, ST dapat menggunakan fasilitas tersebut untuk menciptakan sistem rekomendasi produk yang memungkinkan pelanggan untuk memberikan rating bagus. Banyak perusahaan-perusahaan lain yang memperhatikan urusan keamanan dan kendala yang dihadapi Zynga, dan hal ini menyisakan hambatan utama dalam memperluaskan penerapan cloud computing. Secara normal, jaringan pada cloud computing sangat dapat diandalkan, bahkan seringkali jauh lebih andal ketimbang jaringan privat yang dioperasikan perusahaan perorangan. Namun, ketika sistem cloud computing terbesar di Amazon mengalami kegagalan, ia akan mendistorsi keseluruhan web. Menurut Amazon, kesalahan kecil dalam mengonfigurasi jaringan dapat menimbulkan kegagalan terhadap layanan selama berhari-hari. Kegagalan sistem tersebut membuktikan bayangan cloud computing sebagai layanan sistem yang dapat mengakomodir sistem secara keseluruhan masih jauh dari kenyataan. Para ahli masih berselisih pendapat mengenai seberapa serius masalah ini. Pada Juni 2012, laporan yang diterbitkan oleh International Working Group yang berbasis di Paris mengenai elastisitas dalam cloud computing memperkirakan bahwa sebagian besar layanan cloud computing mengalami kegagalan sistem selama 10 jam setiap tahunnya, dengan rata-rata ketersediaan sistem sekitar 99,9% atau lebih. Bahkan kegagalan yang memakan waktu sedikit ini dapat mengakibatkan hilangnya sejumlah besar pendapatan pada perusahaan yang memerlukan ketersediaan sistem setiap waktu. Meskipun demikian, cloud computing akhirnya dapat berjalan dengan lancar, dan sebagian besar perusahaan penyedia layanan cloud computing membuktikan hal tersebut melalui jumlah penjualan yang dimilikinya. Amazon, Microsoft, dan Google beserta perusahaan penyedia jasa layanan cloud computing lainnya terus berjuang guna mengantisipasi kegagalan sistem. Pertanyaan-pertanyaan, apakah organisasi bisnis perlu beralih ke sistem cloud computing? 1. Apa manfaat bisnis yang disediakan oleh layanan cloud computing? Masalah-masalah apa saja yang dapat diselesaikan? Manfaat bisnis yang disediakan oleh layanan cloud computing antara lain, biaya investasi awal rendah atau bahkan dapat dikatakan tanpa investasi awal. Dengan cloud computing, organisasi bisnis dapat menggunakan sebuah layanan tanpa investasi yang signifikan di awal. Hal ini sangat penting bagi bisnis, terutama bisnis pemula. Tanpa model cloud computing, maka sejak awal organisasi bisnis sudah membeli hardware yang cukup untuk sekian tahun ke depan. Dengan cloud computing, perusahaan cukup membayar sesuai dengan kebutuhan. Akses yang mudah. Kelebihan utama dari cloud computing adalah kemudahan dalam mengakses data atau aplikasi. Untuk mengakses aplikasi yang diperlukan saat bekerja, seseorang tidak perlu berada pada suatu komputer yang sama, karena aplikasi atau data yang kita butuhkan dapat diakses dimanapun melalui server. Penggunaan sumber daya yang lebih baik. Pelaksanaan aktivitas perusahaan dengan lebih efisien dan permasalahan operasional yang ditekan memungkinkan SDM organisasi untuk mengalokasikan waktu pada aktivitas yang lebih bermanfaat, yang dapat berpotensi memberikan nilai yang lebih besar bagi bisnis perusahaan. Masalah yang dapat diselesaikan oleh cloud computing adalah biaya teknologi informasi, di mana cloud computing menyediakan keuntungan ekonomi bagi penggunanya, pembatasan mobilitas dengan meningkatkan mobilitas bisnis pada smartphone, dan pertumbuhan pembatasan kapasitas. Apa kerugian dari cloud computing? Kerugian dari cloud computing antara lain: 1. Pusat masalah. Cloud computing menggunakan server untuk menyimpan data. Hal ini dapat diartikan semua sistem virtual machine di dalamnya tidak dapat digunakan jika server induk bermasalah. Untuk mengantisipasi kejadian tersebut, disediakan fasilitas backup secara otomatis dan periodik atau dengan menerapkan prinsip failover atau clustering. 2. Spesifikasi hardware.
Cloud computing membutuhkan spesifikasi server yang lebih tinggi untuk menjalankan server induk dan mesin virtual di dalamnya. Bagaimana konsep perencanaan kapasitas, skalabilitas, dan TCO diaplikasi dalam kasus ini? Aplikasikan konsep-konsep tersebut untuk Amazon dan pelanggan layanannya. Perencanaan kapasitas didefinisikan sebagai proses memprediksi ketika sistem perangkat keras komputer menjadi jenuh untuk memastikan bahwa sumber daya komputasi yang memadai tersedia untuk pekerjaan prioritas yang berbeda. Bahwa perusahaan memiliki daya komputasi yang cukup untuk kebutuhan saat ini di masa depan. Memang Amazon harus merencanakan masa depan yang harus mampu memberikan daya komunikasi yang cukup untuk kedua layanan retail AWS dan Amazon. Jika terdapat kekurangan dalam hasil yang dihasilkan, akan mengalami penolakan dari pelanggan. Organisasi bisnis seperti apa yang paling diuntungkan oleh cloud computing? Organisasi bisnis yang paling diuntungkan dari cloud computing adalah organisasi bisnis dengan sistem online. Bisnis online adalah pengguna terbesar dari cloud computing karena perlu menyimpan dan menjaga banyak informasi dari pelanggan, sehingga membutuhkan cloud computing yang kuat untuk mendukungnya. Pelanggan harus menggunakan media digital untuk mengunggah atau mengunduh banyak informasi, sehingga mereka harus memiliki cloud computing yang kuat untuk mendukung layanan. Selain bisnis online, bisnis logistik juga perlu menggunakan cloud computing untuk mendukung layanan yang menawarkan bisnis logistik. Pada zaman seperti sekarang ini, teknologi mengalami kemajuan yang sangat pesat sekali, sehingga banyak memiliki dampak positif yang sangat berpengaruh ke perusahaan yang memanfaatkannya. Salah satu bukti dari kemajuan teknologi saat ini adalah cloud computing. Cloud computing sendiri dapat mempermudah segala jenis pekerjaan yang ada di dalam perusahaan. Tetapi cloud computing harus digunakan dengan baik agar dapat berjalan dengan baik. Salah satu contoh perusahaan yang menggunakan cloud computing adalah Zynga. Cloud computing memiliki peran yang sangat besar di perusahaan tersebut. Sebagai contoh, ketika Zynga menggunakan cloud computing ketika meluncurkan game baru, Zynga tidak perlu khawatir bagaimana cara untuk meluncurkan game tersebut. Cukup menggunakan jasa cloud computing, maka game tersebut dapat diluncurkan dengan mudah tanpa harus memikirkan seberapa banyak pengguna game tersebut. Cukup sekian presentasi dari kami kelompok 8. Apabila banyak tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.